Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawaban salamnya, nampaknya ada yang ngantuk. Kita ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian. Yang semangat jawab salam saya, kita doakan insyaallah cepat ke tanah suci dan cepat lunas hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita semua berangkat ke tanah suci. Dan sekarang kita sudah mempersiapkan diri. Dan juga mudah-mudahan hutang-hutangnya lunas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustadz Kiai Haji Mas Hadi Sultani. Semoga Allah panjangkan umur beliau dan insya Allah senantiasa membersamai terutama jamaah Haji Dewan Dakwah. Beliau sahabat dan senior saya di Madinah. Tadi beliau sudah jelaskan ketika 91 saya datang di Madinah, masuk di Jamiah Islamiyah Madinah. Beliau sudah program S3 dan setelah itu sama-sama kembali ke tanah air dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipertemukan, masih bisa bersilaturahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan pantun dulu ya. Belum. Pergi ke pasar membeli ikan. Tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Paling tidak dengan beliau dan juga beliau-beliau yang di belakang, panitia KBH Dewan Dakwah. Alhamdulillah di tengah berjatuhannya kelompok bimbingan haji di Indonesia, termasuk di Jakarta, ada KBH yang terus bertahan dan setiap tahun memberangkatkan jemaah. Salah satunya adalah Dewan Dakwah. Satu hal yang harus kita syukuri. Sampai sekarang masih terus memberangkatkan, membimbing calon jemaah haji ke tanah suci. Angkatan yang ke-30. Ini angkatan yang ke-30. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi pantunnya ya. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah materi dibuka, semoga semuanya mendapatkan berkah. Ya. Mestinya ini sesi yang cukup
segar karena sudah minum kopi ya. Sudah masuk beberapa potong makanan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, para calon tamu Allah dan tamu Rasulullah, jemaah atau calon jemaah haji KBIH Dewan Dakwah, yang semoga kita semua diberikan keberkahannya dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Saya diamanahi untuk bersama dengan Bapak Ibu sekalian membahas satu dimensi atau aspek dari materi manasik haji, yaitu aspek sejarah. Jadi haji ini banyak dimensinya. Ada dimensi fikihnya, dimensi filosofinya, dan salah satunya adalah dimensi sejarahnya. Tadi Ustadz kita sudah memberikan mukaddimah bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat tua, bahkan tertua. Ya. Kenapa dikatakan paling tua atau sangat tua? Karena berkaitan dengan atau ada hubungannya dengan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seperti sama-sama kita pernah dengar atau pernah baca bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, ya Hawa, jadi Adam itu mulut, kalau kita sebut mulut kita rapat, Adam. Kalau Hawa. Makanya dalam penelitian, bicaranya perempuan itu 2 kali lipat dari bicaranya laki-laki. Hawa, Adam, lebih adem ya, lebih banyak diamnya. Tetapi dibalik kata-kata perempuan yang banyak itu justru dibutuhkan, karena dialah yang lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anaknya, generasinya. Nah, jadi Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa dikeluarkan dari surga ke bumi. Di bumi, keduanya tidak di tempat yang sama. Lalu saling mencarilah. Dan pada akhirnya keduanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah, gunung atau bukit kasih sayang. Arafah, disitulah kemudian keduanya kembali saling bertemu dan berkenalan kembali. Pertama kali perjumpaan di bumi. Berapa lama keduanya saling mencari dan akhirnya ketemu di Jabal Rahmah? Yaitu selama 200 tahun. Kalau Bapak Ibu yang suami istri kira-kira tahan tidak bertemu berapa lama?
berapa hari. Ya. Jadi nenek moyang kita ternyata bisa bertahan 200 tahun dalam salah satu versi sejarah. Wallahu a'lam. Rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia, termasuk untuk beribadah kepada Allah di muka bumi ini adalah lalladzi bi Bakkah, yang ada di Bakkah. Bakkah itu artinya Makkah. Orang Arab dulu menyebut Makkah Bakkah. Kemudian Ka'bah dibangun dari pondasinya oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Ibrahim ada di negeri Syam, ya kan? Nah, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Makkah. Lalu dari situ proses sejarahnya keduanya membangun Ka'bah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun pondasi-pondasi Ka'bah, dibarengi, dibersamai oleh yaitu Ismail. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini materi wawasan sejarah dalam ibadah haji. Ada sebagian di slide ini, di PPT ini. Bapak Ibu punya kan? Nanti bisa dibaca-baca lagi. Nanti kita munculkan di sini. Sebagiannya ada di catatan yang belum masuk. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencatat. Kalau kebetulan malas mencatat, ya kita memang kebiasaan kita orang-orang Indonesia kalau belajar itu malas mencatat, malas bawa buku. Karena budaya kita itu budaya ngobrol, ngeriung gitu kan. Ya, kadang-kadang kalau kita di majelis taklim, kita doyan mendengarkan saja. Nah, pulang ke rumah lupa segala-galanya. Ya, kalau ditanya apa tadi isi pengajiannya, ustadznya lucu katanya. Makanya dulu orang kalau menghadiri majelis taklim itu bawa kitab, bawa catatan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir ya, kalau tidak mencatat, insya Allah nanti bisa ditonton ulang di rekamannya ini. Jadi nanti di channel YouTube saya namanya Umri Official Channel. Ya, Bapak Ibu bisa di subscribe, like, komen dan share ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kata ulama, ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, itu sebetulnya sudah ada pondasi dasarnya yang dulu dibangun oleh malaikat. Kemudian juga ada satu versi mengatakan juga Nabi Adam.
dan itulah kemudian letaknya yang simetris dengan Baitul Ma'mur di Sidratul Muntaha, yang pernah didatangi Nabi ketika Mi'raj di langit yang ketujuh. Jadi kalau digaris dari Baitul Ma'mur itu sampai di Ka'bah itu simetris, lurus. Nah, itulah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh anaknya yaitu Ismail. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ibadah haji, sejarahnya itu ya kita bisa tarik garisnya itu mulai dari Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim ini kemudian melahirkan anak namanya Ismail. Dari Ismail itulah kemudian menurunkan bangsa Arab. Jadi kalau kita runut nasabnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 22 nasab. Kemudian berlanjut sampai Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi begitu jalur nasabnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pensyariatan, kapan dimulai pensyariatan ibadah haji? Pensyariatan ibadah haji di dalam Islam itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Tahun berapa? Atau bertepatan dengan 628 miladi atau Masehi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan atas manusia, orang-orang beriman, untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi di situ kewajibannya ya. Ya. Man istata'a ilaihi sabila, yang diwajibkan adalah orang-orang yang memiliki istita'ah, yang memiliki kemampuan atau kesanggupan. Di antara ibadah yang syarat kemampuannya itu disebutkan secara eksplisit, secara tersurat, adalah ibadah haji. Artinya ibadah-ibadah lain juga kita lakukan dengan syarat kemampuan, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit, tidak disebutkan secara tersurat. Haji disyaratkan istita'ah. Makanya pada akhirnya nanti ada saja orang yang tidak bisa berangkat ibadah haji atau ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji karena belum memiliki yang dinamakan dengan apa? Istita'ah atau kemampuan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini insya Allah di antara orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci karena sudah dianggap memiliki istita'ah tersebut. Kapan umat Islam mulai melaksanakan ibadah haji? Umat Islam yang notabene-nya adalah para sahabat baginda Rasulullah SAW mulai melaksanakan ibadah haji
itu pada tahun 9 Hijriah. Jadi 3 tahun setelah pensyariatannya, barulah berangkat kaum muslimin berangkat melaksanakan ibadah haji, tentu di Madinah ya. Dari Madinah ke Makkah pada tahun 9 Hijriah. Siapa amirnya? Siapa yang pimpin? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tokoh sahabat yang paling senior, yang paling hebat, laki-laki pertama yang masuk Islam, dan kehebatan Abu Bakar As-Siddiq luar biasa karena dari dakwahnya lah masuk Islam, mendapatkan hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala 5 sahabat yang semuanya dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Utsman bin Affan. Yang kedua Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Yang keempat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang kelima adalah Tolha bin Ubaidillah At-Taimi. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung. Makanya tidak heran karena begitu hebatnya nilai keimanan dan dakwah daripada Abu Bakar Siddiq, sehingga Nabi pernah mengatakan seandainya penduduk kota Madinah dikumpulkan sedekahnya, amalnya, lalu ditimbang dibandingkan dengan amalnya, sedekahnya Abu Bakar Siddiq, maka akan lebih berat timbangan sedekahnya dan amalnya Abu Bakar Siddiq. Itu Amir Haji yang pertama. Jamaah sekalian, kemudian kita sedikit bagaimana dengan Nusantara. Sejarah haji berkaitan dengan Nusantara atau Indonesia. Dulu kan disebut Nusantara ya, belakangan kemudian disebut dengan Indonesia. Jadi dulu haji di Indonesia atau di Nusantara itu, tetapi lebih awal lagi ada yang tahu siapa orang Nusantara yang pertama kali ke Tanah Suci, pergi haji di Tanah Suci. Ada yang tahu? Ternyata jamaah sekalian, ini kelebihannya orang Sunda. Ternyata orang Sunda ya. Ada orang Sunda di sini? Ada orang Sunda? Ada. Mana orang Sunda? Jadi berbanggalah, ternyata orang Nusantara yang pertama kali ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah orang Sunda yang bernama Bratalegawa, putra dari Raja Galuh. Itu terjadi pada tahun kira-kira 1350-an, abad 14. Jadi berbanggalah orang-orang Sunda ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, pada fase-fase berikutnya, kita dulu Indonesia dijajah oleh Belanda, maka di zaman kolonial Belanda, orang-orang Nusantara yang pergi haji itu sangat dibatasi dan diawasi ketat, ya, sampai-sampai pemerintahan kolonial Belanda itu mengutus mata-mata ke Mekah, namanya Snoghorgronje, ya, Snoghorgronje ini 1857 sampai 1936 Masehi. Kemudian sempat tinggal di Mekah selama 6 bulan dan berubah namanya, nama Islamnya bernama Abdul Ghaffar. Ini orang titipan penjajah Belanda. Tugasnya di sana memata-matai keberadaan, gerak-gerik dan pergerakan orang-orang Nusantara yang ada di Mekah, termasuk para jemaah haji. Karena dikhawatirkan mereka ini berinteraksi dengan umat Islam dari negara-negara lain, bangsa-bangsa lain. Dan dikhawatirkan kemudian bisa berbagi pengalaman dan menuntut kemerdekaan. Dan kemudian itu terbukti. Ya, jadi haji ini sejarahnya luar biasa. Kemerdekaan kita juga tidak terlepas dari para pejuang kita dulu, terinspirasi dari kaum muslimin yang berasal dari dunia Islam yang lainnya, dari pelaksanaan ibadah haji. Nah, kemudian jamaah sekalian, dulu orang naik haji itu naik pesawat, naik kapal laut. Haji pertama, ya, haji pertama
orang Indonesia di zaman kolonial diberangkatkan dalam rombongan itu terjadi pada tahun 1881, akhir abad 19. Nah, itu memakai kapal namanya SS Rotterdam. Tahu Bapak Ibu berapa jumlah jemaah dulu? Kita Dewan Dakwah berapa jemaahnya? 70-an ya. Jemaah haji Indonesia sekarang berapa? 210, ya 200.000. Ya 200.000. Bandingkan dulu waktu pemberangkatan haji pertama 1881 itu jumlahnya cuma 134 orang. Berapa Bapak Ibu sekalian? 134 orang. Jadi berarti dengan kita ketahui sejarah ini kan, wah luar biasa ya. Dulu perjuangan orang naik kapal laut. Dan dulu orang ketika berangkat haji kapal laut, itu perjalanan berangkat 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Jadi perjalanan saja butuh 2 bulan. Lalu di Makkah Madinah tinggal berapa lama? Rata-rata antara 3 sampai 4 bulan. Jadi 3-4 bulan. Jadi totalnya rata-rata 5 sampai 6 bulan. Makanya ada orang yang berangkat haji pulang-pulangnya udah dilupa sama keluarganya karena kelamaan gitu kan. Dan dulu orang berangkat haji rata-rata usia lanjut, usia tua, karena tidak sedikit juga yang pengen meninggal di sana. Dan tidak jarang juga memang ada yang meninggal di sana. Atau meninggal di perjalanan, karena 1 bulan di kapal laut ya. Dan cerita orang-orang yang pernah haji melalui kapal laut, itu kalau ada yang meninggal di perjalanan mengerikan juga ya, menegangkan juga. Karena jenazahnya itu harus dikuburkan di laut, ditenggelamkan di laut. Ya, itu saat-saat yang sangat mendebarkan, yang menegangkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, kemudian jamaah sekalian yang saya hormati, pada tahun 1965, kemudian ada sebuah perusahaan namanya PT Pelayaran Arafah, itu membeli kapal laut dan mulai digunakan untuk mengangkut jemaah haji Indonesia. Jadi tidak lagi menggunakan kapal-kapal yang dimiliki oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, kemudian berlanjut di dekade pertama Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, ya rahimahullah, itu kemudian pelaksanaan ibadah haji sudah langsung menjadi tanggung jawab negara, pemerintah. Jadi tidak lagi sebelumnya masih perusahaan-perusahaan swasta atau non pemerintah yang melaksanakan. Nah, kemudian kapan mulai berangkat haji dengan kapal terbang, dengan pesawat terbang? Dimulai pada tahun 1979. Jadi tidak ada lagi kapal laut, tapi semuanya sudah menggunakan pesawat terbang. Ada juga yang bertanya, Ustadz, gelar haji itu dari mana ya? Ya, kalau disingkat H, ya, haji, dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Kalau 2 kali haji, gimana nyebut? HH. Kalau 3 kali haji? HH. Itu ternyata jamaah sekalian, dalam sejarah, itu diberikan oleh kolonial Belanda, dalam konteks Indonesia ya. Jadi salah satu cara Belanda untuk mengawasi orang-orang yang pernah haji, yang dicurigai membawa pikiran-pikiran modernisasi dari luar masuk ke tanah air. Jadi diberikanlah gelar haji. Dan sampai sekarang gelar itu tetap kita pakai. Dan satu sisi juga ada ulama mengatakan awalnya Belanda untuk menandai orang-orang yang pernah haji yang dicurigai, tapi kemudian menjadi satu qadarullah, menjadi hikmah yang baik. Nah, mudah-mudahan nanti gelar haji itu bisa menjadi semacam peringatan bagi yang sudah pernah haji bahwa ingat Anda sudah pernah haji. Jadi bukan lagi seperti yang diinginkan oleh Belanda, tapi seperti harapan para ulama bahwa bisa menjadi peringatan
Ya, karena memang kata As-San'ani ketika mendefinisikan haji mabrur, kata beliau ayyakuna khairan min qablu, yaitu orang yang kondisi keimanannya, keislamannya menjadi lebih baik ya daripada sebelum berangkat ibadah haji. Nah, nilai-nilai mabrur ini mudah-mudahan bisa bertahan, dan salah satu cara untuk menjaganya itu dengan kita mendapatkan gelar haji. Yang penting jangan disalahgunakan ya. Ada yang ibu-ibu kalau nggak dipanggil Bu Haji nggak noleh. Ya. Namanya Bu Hasanah. Begitu sudah ke tanah suci dipanggil Bu Hasanah, nggak noleh. Bu Hasanah, nggak noleh. Bu Haji Hasanah, iya apa? 50 juta tahu katanya. Itu pun sudah diturunkan ya, berapa juta gitu. Mahal. Tapi Bapak Ibu, dengan kita belajar sejarah haji, apapun seberapa berat pun kondisi perhajian sekarang, ya masih jauh lebih mudah, lebih ringan daripada haji dulu gitu. 6 bulan, sekarang berapa hari? 40 hari. Alhamdulillah. Nah, dengan kemudahan-kemudahan ini, insya Allah bisa menjadi motivasi kita untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau orang dulu 6 bulan, ada yang pulang bisa bahasa Arab, ya. Nah, sekarang kita 40 hari, jangan sampai waktu yang singkat ini kita sia-siakan, ya. Kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kemudian jemaah sekalian, itu sebagai pengantar sejarahnya ya. Nah, kemudian ada yang berkaitan dengan simbol-simbol yang ada di sana. Ya. Ini cuma contoh-contoh saja ya, tidak semuanya. Nah, kalau lebih lengkapnya, alhamdulillah saya tulis di buku saya ini. Ya, nanti kalau yang mau bukunya nanti hubungin Pak Dasril. Ya. Di sini ada beberapa ringkasannya. Yang pertama, di sini kita ambil sa'i. Apa sejarah sa'i? Maknanya sa'i artinya usaha. Makna istilahnya lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Berasal dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Yang Bapak Ibu sudah tahu kan kisahnya, ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Mekah, kemudian membawa istrinya dengan bayinya Ismail. Nah, tidak lama sampai di Mekah, ya, sampai di dekat Ka'bah, ada lagi perintah Allah untuk menyuruh Ibrahim segera kembali ke Syam dengan tidak membawa lagi istrinya ke sana. Jadi meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang bayi. Ketika ditinggal oleh Ibrahim, Siti Hajar tidak banyak protes. Padahal di sana ketika itu nggak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada pasar, apalagi mall ya. Berbeda dengan Mekah dan Madinah sekarang. Nah, kemudian ketika Ibrahim mau kembali ke Palestina, ke Syam, cuma satu perkataan Siti Hajar, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Maka setelah Ibrahim mengatakan ini perintah Allah, Siti Hajar tidak bertanya-tanya lagi. Ini contoh istri yang luar biasa.
Ya, jadi kita harapkan istri-istri kita juga seperti Siti Hajar, jangan rewel ya sama suami. Ya, insya Allah ibu-ibu di sini seperti semua Siti Hajar. Jangan dihajar suaminya ya. Jadi jadilah Siti Hajar, jangan dihajar suaminya. Sabar ya, jemaah sekalian. Nah kemudian setelah ditinggal oleh suaminya, perbekalan makanan minuman sudah habis. Ismail yang bayi tentu butuh minuman, butuh makanan. Orang juga kalau tidak minum, tidak makan, tidak keluar air susunya. Siti Hajar mau minta bantuan kemana? Tidak ada tetangga, tidak ada teman, tidak ada keluarga. Dan Siti Hajar tahu kalau di sana tidak ada air, batu cadas. Tetapi yang dia tahu bahwa Allah bisa merubah segalanya, yang tidak ada menjadi ada. Siti Hajar tahu kalau di sekitar itu tidak ada air, tetapi dia yakin, yang dia tahu Allah bisa merubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Akhirnya yang dia lakukan adalah harus bergerak, harus berikhtiar. Jadi Siti Hajar tidak hanya berpangku tangan dengan bayinya menangis, tetapi dia bergerak. Lalu dia berlari-lari dari Safa Marwah. Ya, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu sejarah daripada adanya sa'i. Dan sampai sekarang alhamdulillah termasuk tempat pelaksanaan haji yang sudah sangat nyaman sekali. Sudah beberapa tingkat ya, kalau tidak salah sampai 4 lantai sekarang. Jadi sudah enak sekali ya, dan terjaga. Yang kedua, Zam-Zam. Zam-Zam artinya berkumpul. Jadi ketika Siti Hajar selesai lari-lari dari Safa dan Marwah, ya, yang dilihat fata morgana. Setelah 7 kali beliau kembali kepada bayinya, dan ketika sampai di Ismail, qadarullah, tiba-tiba ada air terpancar dari bawah tumitnya Ismail yang bayi. Lalu saking senangnya Siti Hajar, dia mengatakan Zamzami, 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 yang dalam bahasa Ibrani artinya berkumpul air, berkumpul air. Nah kemudian itulah yang sampai sekarang menjadi air Zam-Zam yang tidak pernah kering, yang senantiasa dikonsumsi, diminum oleh para jemaah haji dan umroh, yang bernilai obat. Kata Nabi SAW, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam tergantung niat kita ketika meminumnya, dan disunahkan kalau minum air Zam-Zam dalam kondisi berdiri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sedang berada di tanah suci, terutama di Masjidil Haram di Makkah, maka saya usulkan, saya anjurkan untuk senantiasa mengkonsumsi air Zam-Zam. Jangan Pepsi, jangan Coca-Cola. Biar nanti selama beberapa puluh hari di sana, itu dalam tubuh kita yang beredar itu adalah air Zam-Zam. Nah, dengan harapan mudah-mudahan insya Allah setelah kembali ke tanah air, Bapak Ibu bisa lebih sehat. Ya. Jadi bukan tidak sakit sama sekali, namanya manusia hidup pasti sakit. Tapi kelebihannya, kalau kita sakit, pertama sakitnya tidak berat-berat banget.
Artinya masih bisa kita menghandlenya. Jangan sampai kita diberikan sakit seperti sakitnya Nabi Ayub 18 tahun sampai tubuhnya berulat semuanya. Yang kedua, kalau kita sakit cepat sembuhnya dan tidak mahal-mahal biayanya. Ya, itu sakit yang berkah. Karena ada juga orang sakit cuma batuk harus ke Singapura, keluar puluhan juta. Ada orang cuma dipijit, dikerok, sembuh. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan itu nanti nilai-nilai Zam-Zam ini bisa kita amalkan dan selalu mengkonsumsi air Zam-Zam. Nanti juga kadang-kadang jemaah lucu Bapak Ibu sekalian. Ketika pulang pengen bawa air Zam-Zam, tapi ketika di sana tidak minum. Sampai di tanah air buat orang-orang juga. Jadi saya bilang, Bapak Ibu kapan minumnya? Padahal yang paling penting adalah kita kan, yang sudah diberikan waktu oleh Allah bisa ke tanah suci, maka manfaatkan itu. Dan saya biasanya ajarkan kepada jemaah, kalau datang di masjid, nah minum dulu sedikit saja. Ya, minum sedikit saja. Biar kenapa? Biar tidak kencing. Jadi minum 1 gelas kecil ya. Nah, karena waktu kita di Masjidil Haram itu lama, ya. Kalau di sini kan kita ke masjid jarang ya, atau ke masjid cepat pulang. Setelah sholat langsung pulang. Nah, kalau di sana rata-rata maghrib isya di masjid. Nah, kalau kendung kemih kita banyak air, pengen kencing, dan di sana susah tempat buang air, harus keluar masjid. Nah, nanti setelah mau pulang ke rumah, mau pulang ke hotel, baru minum yang banyak. 2 gelas, 3 gelas. Ya, dan Masya Allah, salah satu keunikan air Zam-Zam itu, meskipun kita minum dalam kadar yang banyak, perut kita tidak kembung. Beda kalau saya minum air seperti ini 3 gelas, itu perut itu sudah kembung, sudah bunyi-bunyi kalau kita jalan. Zam-Zam tidak. Nah, kalau Bapak Ibu minum Zam-Zam ya, tetapi masih kembung, berarti bisa jadi Bapak Ibu yang sakit atau bukan Zam-Zam asli. Terutama kalau beli di sini ya. Di Tanah Abang banyak dijual tuh. Ya, banyak yang dicampur. Nah, kalau Bapak Ibu mau beli nanti ditanya mau yang proporsi berapa? 50-50%, ada yang 30-70. Ada 60-40. Ya, ada semua harganya. Ya. Indonesia apa sih yang nggak bisa? Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, juga yang akan sering Bapak Ibu lihat, terutama ketika di Masjidil Haram, itu Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim. Jadi maqam bukan kuburan, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ini yang kayak sangkar ya. Ini juga sampai sekarang tetap seperti ini. Paling dalam sejarah berubah-ubah casingnya, ya. Dalam sejarah dari zaman pra-Islam, kemudian masuk di era awal Islam, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani dinasti Ottoman, kemudian sampai sekarang kerajaan Saudi Arabia, maka semakin berubah ya. Ya, sekarang semakin modern dan semakin mahal. Ini Maqam Ibrahim. Isinya di situ ada tanda pijakan telapak kaki daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian ketika selesai tawaf, karena setiap
selesai tawaf itu ada sunnah, salat sunnah tawaf 2 rakaat. Nah, maka pelaksanaannya di dekat makam Ibrahim, di sekitar makam Ibrahim. Walaupun kata ulama, kalau tidak bisa ya di daerah-daerah dekat makam Ibrahim, bisa di mana saja dalam bagian Masjidil Haram. Ini seperti ini, kalau Bapak Ibu ke tempat ini, ya kan, kemudian mengintip masuk, kan itu kaca ya, maka nanti melihat ini nih. Nah, ini bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah dibungkus dengan mungkin lapisan perak atau apa gitu, timah atau apa, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang keempat juga yang sangat populer adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad. Ini tidak ada kaitan dengan Siti Hajar ya. Hajar Aswad artinya batu hitam. Hajar, batu, Aswad, hitam. Di mana letaknya? Letaknya di sudut Ka'bah dekat pintu. Di sudut Ka'bah dekat pintu. Ini dia nih. Berasal dari surga. Begitu dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang asal-usul Hajar Aswad. Jadi batu dari surga. Jadi makanya ada peneliti itu mencari ini dari batu jenis apa, tapi ternyata tidak ditemukan di bumi. Jadi jenis batu itu nggak ada di bumi. Jadi itu kesimpulan bahwa memang dia bukan dari bumi, tapi dari surga. Kemudian juga ada riwayat yang menjelaskan bahwa batu itu aslinya berwarna putih, lalu menjadi hitam karena pengaruh dosa-dosa manusia. Ya, dosa-dosa manusia. Ya, mudah-mudahan tidak termasuk dosa-dosa kita. Ya. Jadi semakin dicium semakin hitam, bukan semakin manis. Itu jamaah sekalian. Nah, jadi Hajar Aswad ini nanti dalam fikih haji kan dijelaskan di situ start dan finishnya tawaf, ya kan? Dan disunnahkan nanti mengistilam. Ya, istilam Hajar Aswad. Istilam itu dari yang maksimal pertama mencium, itu paling maksimal. Tapi kalau sedang tawaf, ini berat. Berat sekali kalau kita mau cium. Nah, kalau tidak bisa dicium, maka cukup dipegang, diusap. Tapi kalau sudah diusap, ini sudah tanggung nih, mendingan dicium. Dan yang paling minimal adalah dengan melambaikan tangan dari jauh. Ini dijelaskan nanti dalam fikih haji. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau penasaran, ya tidak ada salahnya nanti setelah selesai pelaksanaan umroh ketika datang kan, yang tawaf wajibnya, formalnya. Nah, di sela-sela itu mungkin bisa melihat, kalau memungkinkan, ya kalau dicium, ya nggak apa-apa, boleh dicium. Karena ada contohnya kan, Umar bin Khattab sendiri pernah mencium Hajar Aswad, tapi beliau sebelum mencium, dia ngomong dulu kepada Hajar Aswad, saya tahu kamu batu, tidak memberi manfaat dan tidak memberi madarat. Andaikan saya tidak pernah mencium Rasulullah, maka saya tidak akan pernah menciummu.
Jadi semata-mata kita cium karena ittiba, karena mencontoh baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak usah terlalu berlebih-lebihan ya. Apalagi dulu ada ibu-ibu begitu dia sedang berusaha ya, tidak sedikit juga ada yang pakai joki, lalu diperas sama jokinya, ada dimintain sampai 300 real ya. Janganlah, tidak usah lebay. Kalau menurut saya itu lebay. Nah, ada yang karena susah payah berkali-kali dia mau cium, tidak bisa cium, akhirnya dia berhasil mencium, lalu dia pulang ke hotel, dia bilang sama teman-temannya dan ustadz pembimbingnya, "Ustadz, alhamdulillah saya sudah cium Aswar Anas." Ya, maksudnya Hajar Aswad, tapi karena saking gembiranya gitu ya, salah sebut ya. Jadi akhta'a li syiddatil farah. Ya, seperti ada orang yang dia mengatakan, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuka," karena dia salah ucap kata Nabi gara-gara begitu gembiranya. Ya. Jadi kalau ada orang salah ucap karena gembira tidak usah dimarahin ya. Itu biasa ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang juga sangat populer ketika kita melaksanakan ibadah haji adalah melontar jumroh, ramyul jamarat. Jamarat itu artinya batu-batu kecil. Melontar 7 batu kecil di jamarat. Ada ula atau kubro ya, atau yang kedua wusto, kemudian ula itu yang sugro, wusto yang sedang, kemudian kubro ya. Kubro juga atau akobah, yaitu pada tanggal 10, 11, 12 dan atau 13 Zulhijjah. Dan atau karena kalau nafar awal cuma sampai tanggal 12, kalau nafar sani sampai tanggal 13. Ini juga sejarahnya berasal dari reaksi Nabi Ibrahim dan Siti Hajar terhadap syaitan yang menggodanya saat mau menyembelih putranya. Nah, ini juga pertanda bahwa ibadah haji itu sangat erat kaitannya dan identik dengan pelaksanaan ibadah kurban. Makanya kalau haji tidak bisa dipisahkan dengan kurban. Ya. Iya kan? Jadi ketika di puncak, jadi Ibrahim itu disebutkan Khalilullah setelah beliau melewati ujian demi ujian yang luar biasa. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah itu karena beliau cinta kepada Allah tanpa syarat. Nah, puncak daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam, yang dalam Al-Qur'an dikatakan wa idzi bitala Ibrahim rabbuhu bikalimat, dengan berbagai macam ujian. Tapi apa? Fa atammahunna, semua perintah disempurnakan, ditunaikan dengan cara sempurna oleh Ibrahim. Makanya beliau mendapatkan gelar sebagai Khalilullah dan juga sebagai Abu Tauhid, bapak tauhid kita. Jadi kalau yang pertama kali mengkokohkan prinsip-prinsip tauhid kepada Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan satu-satunya Nabi yang disebutkan namanya dalam salat berbarengan dengan nama baginda Rasulullah SAW adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di puncak ujian yang diberikan oleh Allah kepada beliau, yaitu beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail melalui mimpi. Lalu mimpinya dinyatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam." Ayahanda bermimpi, "Inni adbahuka."
saya ayahanda diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Jadi Ibrahim ketika mendapatkan perintah itu, wahyu dari Allah, tidak serta-merta Ibrahim itu karena mendapatkan wahyu dari Allah lalu langsung dia cari anaknya. Mana Ismail? Tidur, saya sembelih. Tidak. Tapi dialog dulu, nanya dulu. Bagaimana pendapatmu, nak? Itu disampaikan kepada Ismail. Lalu apa jawaban Ismail? Karena seorang ayah yang hebat, seorang nabi, dan dalam sejarah dikatakan nasab yang paling mulia ini adalah keturunan Ibrahim. Ya paling tidak Ibrahim menurunkan Ishak, menurunkan Yakub, menurunkan Nabi Yusuf. Jadi 4 generasi semuanya nabi. Di jalur yang lain karena ibunya beda ya. Ismail dari keturunan Hajar, kalau yang sampai Yusuf itu keturunan dari Siti Sarah, istri pertama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di satu ceramah saya pernah bilang, di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian ada tipikal keluarga. Ada tipikal keluarga suami istri yang suaminya kafir, istrinya soleha. Siapa? Fir'aun dengan Asya. Suaminya kafir, istrinya soleha. Ada yang suaminya soleh, baik, istrinya tidak baik. Siapa? Nabi Nuh. Tahu nama istri Nabi Nuh? Ada yang tahu namanya? Namanya Bunuh. Bunuh namanya. Ya, Bunuh Pak. Ya, ada yang bilang benar sih katanya. Ada yang suaminya jahat, istrinya jahat. Siapa? Abu Lahab dan istrinya. Ada yang dua-duanya baik, Ibrahim dan istrinya. Lalu saya bilang, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak mau milih yang tipikal yang mana? Tanpa dia sadar, Ibrahim. Lalu saya bilang, tapi catatannya Ibrahim 2 bininya. Enggak jadi deh katanya, enggak jadi. Tadinya semangat Ibrahim, begitu cepatnya berpindah kan. Ya, itu anekdot saja Bu ya. Nah, kemudian dia ketika dia mau menyembelih anaknya, dibawalah ke tempat di Mina. Ya. Kemudian datanglah setan menggodanya. Ya, propaganda setan. Tega-teganya ya, masa kamu mau sembelih anakmu yang dulu kamu rindukan, yang kamu mohon kepada Allah, begitu dia menanjak dewasa, menjadi pemuda, masa kamu mau sembelih dia? Tapi setiap kali ada godaan begitu, ambil batu dan dilempar kepada setan itu. Nah, konon kata ulama itulah sejarah adanya jumroh. Makanya di dalam doa kita melontar jumroh itu ada kata warajman lisyayatin. Lemparan kita itu untuk melontar setan. Inilah yang kadang-kadang dimaknai secara harfiah oleh sebagian orang, sehingga semangatnya kalau melontar jumroh itu masih semangat melontar setan. Nah, sehingga kalau batunya kecil itu dianggap kurang efek jerak kepada setan. Jadi dia ngambil batu yang gede.
Ya. Jadi setiap kali dia melontar, Bismillahi Allahu Akbar. Ada yang teriak, aduh. Itu bukan setan itu yang aduh, tapi orang yang di depannya gitu. Ada juga jamaah sekalian yang batunya habis, kantong batunya dilempar juga, sandalnya dilempar juga, ada yang bawa payungnya juga gitu kan. Karena semangatnya katanya melontar setan. Sebetulnya itu simbol saja. Jadi bukan lagi seperti awalnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat ini foto-foto jumroh yang sekarang ya. Ini sudah sangat nyaman sekali. Ya, Saudi Arabia itu investasi triliunan ya, dana digelontorkan untuk membangun rumah setan dalam tanda petik nih. Sekarang menjadi tempat ritual haji yang paling nyaman di melontarnya ya. Bila dibanding dulu sebelum dibangun yang 4 lantai itu, itulah yang setiap tahun, setiap musim haji selalu ada korban jiwa ratusan orang terinjak-injak. Nah, sekarang sudah sangat nyaman sekali. Yang ada berita korban itu ketika berangkat pulang pergi ya, dari tenda menuju ke pelontaran. Nah, ada ide yang berkembang, katanya Saudi Arabia sekarang akan mengganti tenda-tenda di Mina dengan bangunan-bangunan ya, seperti hotel. Jadi tidak lagi dalam bentuk tenda. Ini sekarang ya, jadi sudah sangat mudah sekali. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang keenam adalah Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Tadi kita sudah jelaskan ya, ada di Padang Arafah. Kalau Bapak Ibu mau ke Jabal Rahmah ini biasanya waktu ziarah tempat-tempat bersejarah di Mekah. Ya, ini biasanya ada salah satu tempat yang dikunjungi adalah ke Jabal Rahmah. Tapi pas di hari haji, ini jemaah haji nggak ke sini. Ya. Jadi ini jauh dari maktab jemaah, dari tenda-tenda jemaah, terutama Indonesia. Jadi nanti kalau pas wukuf di Padang Arafah jangan pernah berpikir ke sini nih. Ya bisa hilang. Ya. Tapi yang penting ketika ziarah itu sudah menyempatkan ke tempat ini. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya ini suasana di Jabal Rahmah di luar musim haji ya, di luar haji, di luar waktu wukuf. Ya, di luar waktu wukuf sepi. Tapi kalau di waktu wukuf ini batu-batuannya tertutup semua dengan manusia. Jadi warna putih semuanya. Ini mungkin foto di musim haji, tapi belum di puncak wukufnya. Ya, kalau di puncak wukuf ini sudah nggak ada celaknya lagi, tidak ada yang kosong. Ini juga foto yang di luar musim haji. Itulah Bapak Ibu sekalian di antara simbol-simbol sejarah, ya ringkasan-ringkasannya tentunya. Mudah-mudahan insya Allah bisa semakin menambah wawasan kita tentang pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan menambah semangat, menambah ilmu, dan bisa berdampak pada kemabruran ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya ibadah yang ibadahnya makbulahnya diterimanya dengan mabrur ya adalah ibadah haji. Kalau haji, khusus haji namanya haji mabrur. Kalau ibadah lain pakai makbul. Demikianlah jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga. Sore hari membeli obat batuk, di jalan ketemu si manis. Saya lihat sudah ada yang ngantuk. Tenang, materinya sudah habis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.